Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Merkuria Karyantina, SPMP. Saya adalah dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang biologi sel, yaitu jaringan hewan. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu jaringan itu apa. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama, serta mengadakan hubungan dan koordinasi satu dengan yang lainnya. Macamnya, ini berdasarkan sel penyusunnya, ada jaringan somatis, jadi jaringan di luar reproduksi, jaringan tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan reproduksi. Ini hubungannya dengan perbanyakan sel. Jaringan yang pertama kita lihat itu adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini masuk ke jaringan somatis. Ini melapisi permukaan tubuh organisme multiseluler. Fungsinya ini sebagai proteksi, sebagai kelenjar, sebagai reseptor, kemudian pintu gerbang lalu lintas zat. Macam jaringan epitel berdasarkan struktur selnya ini adalah jaringan epitel pipih selapis tersusun atas sel yang berbentuk pipih. Jadi satu lapis sel, kemudian ada nukleusnya, kemudian ada sitoplasmanya, ada membran selnya, kemudian ada membran basalisnya. Jadi di bawah membran basalis untuk menempel pada bagian tubuh. Yang kedua jenisnya adalah jaringan epitel kuboid. Merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel yang bentuknya itu kubus. Terdapatnya pada jaringan ludah, glandula salivarius, kemudian jaringan pada kelenjar gondok, glandula tiroidea, kemudian dan ureter. Jadi bentuknya ini yang membedakan, kalau yang sebelumnya itu adalah bentuknya persegi panjang, tapi ini bentuknya kuboid, kubus. Jadi bagiannya juga sama, ada membran sel, nukleus, kemudian membrana basalis untuk menempel pada bagian usus, pada bagian tubuh yang lain. Yang selanjutnya adalah jaringan epitel kolumner. Merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel-sel yang berbentuk persegi panjang. Terdapatnya pada dinding ventriculus, kemudian pada intestinum, pada usus. Jadi ada ini bentuknya kolomner, kolom, bukan pipih lagi tapi agak berbentuk kolom. Bagiannya juga sama. Jadi ada membran sel, ada nukleus, kemudian ini untuk menempel, membrana basalis. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jenis jaringan epitel bersilia. Jadi hampir sama dengan yang kolumner, hanya ada silianya, ada rambut-rambutnya ini untuk mengikat sari-sari makanan yang lewat di situ. Kalau itu letaknya di bagian usus. Ada silianya, kemudian membran selnya, nukleus, kemudian membrana basalis. Agak sama dengan jaringan epitel bersilia, ada jaringan epitel berflagela. Sama dengan jaringan epitel bersilia, namun tonjolannya lebih panjang, jadi semacam seperti cambuk. Jadi ini kalau bersilia pendek-pendek, tapi kalau berflagela agak panjang. Kemudian berdasarkan susunan selnya, ini jaringan epitel, ada jaringan epitel yang simplex, terdiri dari satu lapis. Kemudian ada yang jaringan epitel yang kompleks, terdiri dari beberapa lapis. Jadi ini adalah jaringan epitel yang simplex, terdiri dari satu lapis. Kemudian yang sebelahnya itu adalah yang kompleks. Di bawah ada satu lapis jaringan epitel, kemudian di atasnya itu ada lagi satu lapis yang menempel, membrana basalisnya itu menempel pada lapisan bawahnya. Kemudian yang pseudokompleks, ini adalah tampaknya itu bersusun, tetapi sebetulnya masing-masing di susunan atasnya ini menempel pada membrana basalis, menempel pada lapisan yang ditempeli, misalnya jaringan usus. Yang jaringannya selanjutnya itu adalah jaringan otot. Bagiannya itu adalah myofibril,
berupa serabut halus di sini miofibril. Kemudian ada sarkoplasma, ini plasma sel otot, jadi isi dari otot di sini, sel otot. Kemudian sarkolema, ini membran selnya di sini. Jadi ada miofibril, kemudian sarkoplasma, kemudian ada sarkolema, kemudian tentu saja ada inti selnya. Kemudian macamnya ini jaringan otot polos. Ini kita temui di jaringan-jaringan seperti paru-paru, kemudian ada di lambung, kemudian ada di usus. Bentuknya kumparan, rapat sejajar, inti berada di tengah. Jadi ini bentuknya kumparan, kemudian rapat sejajar dan inti berada di tengah. Ini dikatakan otot polos karena kerjanya itu tanpa kita sadari, dari otot lambung, kemudian usus itu dia selalu bergerak, selalu meremas, gerakan peristaltik sehingga gerakannya tidak kita sadari. Yang selanjutnya ini adalah jaringan otot lurik. Bentuknya silindris, batas selnya itu tidak jelas. Nukleusnya berada di dekat sarkolema. Jadi ini adalah nukleusnya. Kemudian ada bagian terang, bagian gelap seperti ini. Jadi kayak seperti lurik ya, ada yang bagian terang, ada bagian gelap. Jadi ini terdapatnya otot lurik ini adalah di jaringan saraf. Jadi di jaringan saraf kerjanya dia dikontrol oleh saraf otak. Jadi dikontrol sehingga dia kerjanya tidak peristaltik, tapi ada kontrol di saraf pusat. Yang selanjutnya ini adalah otot jantung. Otot jantung bentuknya seperti otot lurik, jadi ada bagian gelap, ada bagian terang seperti itu. Tetapi kalau otot lurik tadi kerjanya dikontrol oleh saraf pusat. Kalau otot jantung, meskipun bentuknya itu seperti gambarannya seperti otot lurik, tapi kerjanya seperti otot polos, tidak kita sadari. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jaringan saraf. Ini adalah gambaran jaringan saraf. Di sini ada dendrit yang dia akan menerima rangsang, kemudian jaringan soma atau isi dari jaringan saraf. Kemudian ada nukleus yang ini mengontrol atau mengendalikan kerja dari sel sarafnya. Kemudian bagian keempat ini adalah neuritnya, ini adalah penyambung dari sensor. Kemudian yang kelima ini kolateralnya. Kemudian ini yang keenam adalah rodus Ranvier. Kemudian yang ketujuh adalah telodendrol. Ini nanti akan berhubungan dengan sel saraf yang berikutnya. Jadi ini seperti dia menerima rangsang, kemudian diolah di nukleolus, kemudian disalurkan lewat neurit, kemudian ada nodus Ranvier, kemudian sampai ke saraf sel yang selanjutnya. Komponen refleks dari sistem saraf ini ada reseptor, mengubah rangsang menjadi impuls saraf, kemudian neuron sensoris menghantar impuls saraf dari reseptor ke pusat saraf. Kemudian pusat saraf sendiri ini meneruskan impuls saraf sensoris menuju efektor melalui saraf motoris. Kemudian yang selanjutnya ada bagian neuron motoris, kemudian efektor ini terjadinya reaksi. Itu adalah proses-prosesnya. Kemudian yang selanjutnya ini ada jaringan penyokong, jaringan hewan itu ada jaringan penyokong, jadi ada jaringan tulang rawan, kartilago, substansinya bersifat elastis dan padat, yang kita sebut namanya kondrin. Selubungnya itu oleh jaringan fibrosa atau perikondrin, jadi ada tulang saraf, tulang rawan ini terletaknya di bagian persendian. Kemudian ada jaringan tulang, substansinya terdiri dari bahan organis padat, kemudian dan endapan mineral atau Ca fosfat dan Ca karbonat. Jadi tulang itu isinya kalsium. Kemudian ada namanya jaringan pengikat.
Fungsinya adalah mengikat jaringan lain dan organ-organ. Macamnya ini adalah jaringan pengikat padat, contohnya lapisan di saluran urin, kemudian jaringan pengikat longgar, ini adalah jaringan lemak. Kemudian ada jaringan pengikat reguler, ini tendon yang bisa bergerak-gerak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.